seluruh hati kita datang menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu. Di sini ku percaya Tuhan, percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Serukan namanya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dahsyat ajaib Engkau Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi bersama kami di tempat ini. Engkau Allah yang selalu bertata atas kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, anak mudamu di tempat ini. Usah ku takut, Tuhan kami tak pernah takut sama kepadamu. Usah ku cemas, terus takut kami. Ajaib
kami sebagai anak muda di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada itu karena kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami akan menjadi pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda-pemudi yang akan mengikuti Tuhan, pemuda-pemudi yang sudah memberitakan kebenaran bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat malam ini Tuhan, kami mau merayakan Natal pemuda-pemudi kami Yesus. Biar Tuhan yang memberkati. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ulangi refleksi pujian ini Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Malam mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, di mana Tuhan masih menjaga, melindungi kami dari pagi, siang, sore hingga pada saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak mampu, kami manusia tidak kuat, tapi kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan selalu ada, selalu nyata bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih juga di mana Tuhan sudah menghantar kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di tempat ini dalam keadaan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat malam hari ini kami akan mau memulai ibadah Natal pemuda-pemudi di tempat ini ya Tuhan. Dalam Tuhan memberkati setiap pemuda-pemudi yang datang Tuhan, memberkati kehidupan mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, memberi mereka sesuatu yang bisa hidupnya menjadi perubahan bagi teman-teman di tempat ini ya Tuhan. Dalam menjadi pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda yang selalu menyampaikan kebenaran-Mu dimanapun Engkau ada ya Tuhan. Apapun pekerjaan pemuda-pemudi di tempat ini, Tuhan selalu memberkati mereka Tuhan. Dan Tuhan, pada saat malam hari ini kami akan mau memulai ibadah kami. Biarlah otoritas Tuhan yang datang dari surga dan boleh tercurah di tempat ini, dan terjadi kemuliaan-Mu bagi kami ya Tuhan, dan kuasa-Mu akan nyata bagi kami Tuhan. Dan kami pulang sebentar Tuhan, bukan lagi kami pulang dengan yang kosong, tetapi kami akan membawa damai Natal, akan membawa sukacita bagi kehidupan kami, dan kami akan menjadi pemuda yang berubah, bertumbuh dalam Kristus. Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Anak Kristus kami telah datang dan berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita buat kita saat malam hari ini. Saya rasa pada saat malam hari ini kita adalah anak muda. Jadi saya tahu bahwa anak-anak muda itu masih kuat, masih hebat, masih bisa bekerja. Jadi saya mau malam hari ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru selamat. dunia. Itu Allah yang turun ke bumi, yang bersama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Raja atas segala raja. Udah bermulia, udah semangat semuanya pakai ini yang bagi nama Tuhan. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru selamat. dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Pada saat malam hari ini saya sangat bersyukur bisa ada di tempat ini untuk melayani kawan-kawan. Saya juga melihat kawan-kawan saat malam hari ini sangat bersukacita, bersukaria untuk menyambut Tuhan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk memberi kita hidup yang baru, di mana ketika terang Tuhan menyinari, di situ akan muncul kehidupan baru bagi kehidupan kita. Bukan lagi kita akan menjadi pada saat malam hari ini, bukan lagi kita menjadi anak muda yang suka milas, anak muda yang suka nongkrong-nongkrong, tetapi Tuhan mau di tahun yang akan datang kita akan mau menjadi pemuda yang menjadi perubahan, menjadi pemuda yang suka memberitakan kebenaran bagi kehidupan kita. Oke, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan seluruh hidup kita, karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa layak di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap jalan kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita, kosongkan hati kita, kosongkan pikiran kita, biarlah ketika kebenaran datang dan kita mulai menyimpan dan kita akan mulai melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita angkat pujian,
Firman-Mu berkata Kau, Firman-Mu berkata Kau beserta, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau beserta, maka kuat roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu, dengan Sayap-Mu ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, bahkan kuatan dan perlindungan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Aku berserah. aku nantikan, aku sembah. Nantikan. Dan Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku, Yesusku Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Sayap-Mu akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan dan aku sembah. Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku, Yesusku Rajaku. dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, benar Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Sayap-Mu akan selalu melindungi kami. Sayap-Mu akan menolong kehidupan kami. Benar Tuhan. Pada saat malam hari ini, karena kami menjadi anak muda yang selalu berada di hadapan, anak muda yang sudah digenapi oleh Tuhan, anak muda yang selalu seturut kehendak Tuhan. Pada saat malam hari ini, karena kami menjadi anak muda yang berubah, anak muda yang mau melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Aku nantikan, oh haleluya, aku sembah. Oh benar Yesus, Yesus, oh
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau pengharapan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan dan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami bersyukur pada saat malam hari ini karena Bapa masih memberi kami kesempatan, Bapa masih memberikan kami waktu untuk kami boleh merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di mana pernah Yesus datang di muka bumi ini di dalam kasih-Mu Bapa yang besar dalam hidup kami, sehingga kami manusia yang sesungguhnya harus binasa, tapi oleh karena kasih Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau membunuh anak-Mu untuk menyelamatkan kami. Hari ini Bapa, kami memperingatinya di mana Tuhan pernah bekerja dan telah bekerja untuk kesempurnaan keselamatan kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Di tempat ini kami menyerukan nama-Mu, bahkan di tempat ini Tuhan kami mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa tanpa terkecuali kami semua pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, secara khususnya di Matawai Maringo. Di tempat ini kami berdoa Bapa, ketika kami pulang dari tempat ini, kami mohon biarlah Roh-Mu Tuhan memeteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang sungguh subur ya Tuhan, sehingga benih firman itu dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Bapa sendiri yang menenggelamkan segala pikiran hamba-Mu, dan biarlah Bapa sendiri yang menyembunyikan pribadi hamba-Mu di belakang kekudusan salib-Mu Tuhan, sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berbicara di tempat ini, tetapi biarlah Bapa sendiri, Tuhan sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua di tempat ini. Sehingga sungguh Bapa, kami pulang dari tempat ini, kami benar-benar Tuhan, kami akan memperoleh firman yang baik yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan di tempat ini kami tidak blokir dengan pikiran kami sendiri ya Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang memblokir segala pikiran kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah segala tulisan yang Bapa ilhamkan bagi kami, itu berfungsi untuk mendidik, menasihati, dan mengajari kami, mengarahkan kami untuk kami tunduk sepenuhnya ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, berbicaralah, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu yang berkuasa ini di dalam satu nama berkuasa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sepakat bersama dengan saya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, salam. Salam. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tapi saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mohon biarlah firman yang mungkin merasa baru yang saya bagikan itu tidak cepat-cepat ditangkap dengan pikiran kita, tetapi biarlah firman yang saya bagikan malam hari ini itu kita tangkap, kita terima, dan ketika kita kembali pulang ke tempat kita masing-masing,
Mari merenungkannya. Apakah ini yang sesuai kebenarannya atau ini sesuai dengan pikiran manusia? Sebab itu saya terus berdoa biarlah firman yang baik pada malam hari ini itu dapat menolong kita. Hari ini kita ya hampir semua gereja yang ada di dunia ini memperingatinya. Ada memperingatinya tanggal 1, tanggal 2 dan sampai pada hari ini. Bahkan ada memperingatinya pada puncaknya tanggal 25. Semuanya itu baik saja. Yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah apakah Kristus telah ada dalam diri saya. Itu yang paling terpenting. Bukan apakah nanti Kristus akan ada dalam diri saya. Tidak. Tapi yang paling terpenting, adakah Kristus dalam diri saya. Amin. Karena itu kita mungkin sering bertanya, kenapa Yesus sampai datang ya? Dia katanya adalah Allah. Dia katanya adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Tapi kenapa sampai dia harus boro-boro datang dari surga, datang di bumi ini, menderita, susah, sampai mati? Kenapa sampai dia seperti itu? Kenapa dia tidak hanya berkata saja, aku telah menyelamatkan manusia? Karena yang jelas, yang membuat Yesus datang di muka bumi ini adalah karena dosa. Hanya satu. Tidak ada satu dan yang lain-lain yang membuat Yesus datang di dunia ini. Yang membuat Yesus datang hanya satu sajalah, yaitu dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintahnya, Adam dan Hawa membuang perkataan Tuhan, dan Adam dan Hawa mengambil perkataannya si iblis. Sehingga iblis itu sangat berkuasa dalam hidup manusia. Di dalam suratnya Rasul Paulus berkata, karena manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Di sana betul-betul totalitas kehidupan manusia rusak total. Di dalam kacamatanya Kristus, tidak mungkin lagi manusia dapat datang berseru kepada dia, kecuali dia datang memperbaharui manusia yang rusak itu. Sebab itu dia datang dan dia betul-betul menyelesaikan visi misi Bapaknya. Dia berkata, at the finish, sudah selesai. Di atas salib betul-betul dia berkata, at the finish. Betul-betul dia berkata, halang bunyaga ama di dalam begitu. Dalam artian, bahkan kita tahu juga, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kata duduk, saudara yang terkasih dalam Tuhan, benar-benar dia tidak ada satupun pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada. Sering nyata ya kata itu kita punya teman-teman pemuda, kenapa kamu duduk-duduk aja? Sering jawabannya adalah tidak ada pekerjaan. Yesus dikatakan dia telah duduk di sebelah kanan Bapa, dalam artian karena memang betul-betul tidak ada satu lagi yang dapat dikerjakan oleh Yesus. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita hanya renungkan saja, karena memang apa yang saya mau bagikan adalah betul-betul Kristus yang sudah ada dalam diri saya. Ini yang mau saya bagikan. Saya berdoa juga Kristus yang saya imani, yang saya percaya dalam diri saya, itu yang ada dalam diri semua muda yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 2. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Saya baca untuk kita semua. Sudah ketemu? Sekali lagi kalau sudah ketemu katakan asik. Asik. Saya bacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senang. Filipi 2 ayatnya yang ke
2 ayat 12 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sekali lagi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah nyeta nama Roma 60 pering nyeta nama pakapaya lalu rinda la etinda amu nama rinjong lawa pelaku ya lalu rinda nyeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus di mana saat beliau ditangkap masuk ke dalam penjara, tapi karena ada beban yang begitu besar dalam hidupnya, Rasul Paulus dia menulis sebuah surat kepada saudara-saudaranya Timotius, juga kepada Filipus di sana. Dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimaksud di sini adalah kerjakanlah pelaku yawana. Tetapi di sini tidak berbicara bahwa melakukan sesuatu supaya kita selamat, tidak. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kerjakanlah keselamatan yang telah saya berikan kepadamu, karena kamu telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya harus hidup mengasihi satu sama yang lain, kita menolong siapapun yang kita tolong dalam hidup kita, itu bukan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini tidak akan pernah memblokir firman Tuhan. Bahkan kita tahu bersama di dalam Injil Yohanes 1 ayat 9, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sana saudara yang terkasih, pemuda-pemudi yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sana benar-benar Yesus belum mengerjakan keselamatan sedikit pun untuk dunia ini. Tapi Rasul Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul-betul bahwa apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes itu betul-betul dikerjakan oleh Yesus. Tapi kita melihat bahwa ketika Rasul Yohanes dia masuk dalam penjara, ay bulu arbab arang nona kia ya ay nambar namunya atma ipanedinya penamelamnya. Padahal kemarinnya dia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus ninaya na anak kami yang anak bimbing yang miri Allah nama puada yang jalan na pintana. Tapi ketika dia masuk dalam penjara, dia suruh seseorang, tanyakanlah kepada dia, apakah dia yang telah datang atau kami akan menantikan yang akan datang lagi. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah ada Christ in me. Kristus sudah ada dalam diri saya. Christ in me and Christ in you. Kristus ada dalam diri saya, Kristus ada dalam dirimu. Dan ketika Rasul Paulus berkata kerjakanlah keselamatan itu, maksudnya supaya kita orang yang ada di dalam Kristus Yesus, kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum seiman dengan kita. Karena orang-orang yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka, tetapi mereka hanya melakukan sesuai dengan pikiran mereka. Wah, kalaupun kita berbuat sedikit ini tidak masalah. Wah, Salomo pun melakukan banyak kesalahan, Daud pun juga dia harus membunuh, itu tidak masalah katanya. Tapi di sana sebenarnya saudara terkasih dalam Tuhan, itu hanya meneguhkan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu hanya dicatatkan untuk meneguhkan
manusia di bawah kolong langit ini adalah manusia yang total rusak. Tidak ada satu orang pun yang baik di bawah kolong langit ini. Satu dari antara kita pemuda bisa menolong saya. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Roma 3 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, Roma 3 ayat 4. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Roma 3 ayat 4. Sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Nya dan menang jika engkau dihakimi. Ya, terima kasih. Jadi ini meneguhkan kita bahwa Allah melihat semua manusia adalah jahat, bahkan cenderung melakukan kesalahan, hanya membuahkan kejahatan saja. Inilah manusia yang sesungguhnya. Semua manusia tidak akan pernah dapat melakukan sesuatu yang oleh karena sesuatu yang dilakukan itu dia dinilai baik di matanya Allah. Tidak akan pernah bisa. Karena semua manusia adalah manusia yang rusak total. Oleh karena itulah hari ini, malam hari ini, kita memperingati hari yang paling berbahagia adalah Yesus mau datang untuk memblokir dosa dalam diri saya. Kalau Yesus tidak datang memblokir dosa di dalam diri kita, betapa kita menderitanya. Dan manusia satupun di bawah kolong langit ini tidak akan pernah mampu membuat sesuatu untuk dia bisa selamat. Ibarat ya kata menahu uhui, teman-teman pemuda mungkin pernah masak makanan babi, lalu ada polar, ada kelapa, ada pepaya dan lain sebagainya dicampur di sana, lalu dimasak, lalu diambil, diberikan kepada babi. Babi makannya enak sekali dia makan. Tapi ketika kita mengambil sebagian kecil daripada makanan babi itu, lalu kita bawa sedikit itu kepada manusia, apa yang menjadi respon manusia itu? Babi makannya, wah, enak sekali karena dimasak, mungkin dikasih micin, dikasih garam, dikasih yang enak. Lalu karena enaknya sedikitnya diambil dibawa kepada manusia. Pasti manusia kejar ya, pasti manusia sangat-sangat marah. Itulah apapun yang kita lakukan, lalu kita bawa ke hadapan hadiratnya Tuhan. Tuhan bilang, engkau daripada hadapanku, engkau berbuat kejahatan. Apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah membuat kita untuk selamat. Hanya cukup Yesus sajalah yang bekerja untuk manusia selamat. Manusia tidak akan pernah bisa membuat satupun di bawah kolong langit ini yang oleh karena perbuatannya itu membuahkan keselamatan dalam dirinya. Tidak akan pernah bisa. Sekalipun dia harus berpuasa, melayani Tuhan, berkhotbah ke sana kemari, dia baca Alkitab 1000 kali pun juga tidak akan pernah membuat itu selamat. Yang membuat kita selamat adalah hanyalah salafide, hanyalah kasih karunia, hanyalah kasih Allah sendiri saja. Cukup Yesus sajalah yang bekerja untuk keselamatan kita. Amin. Hanya Yesus saja. Manusia tidak bisa bekerja satupun supaya dia bisa masuk surga. Tidak akan pernah bisa. Lah kalau begitu, kita tidak usah berbuat baik, tidak usah tolong orang yang susah. Tidak. Jikalau kamu tahu itu yang baik, kalau kamu tidak melakukannya, itu adalah dosa. Kalau kita berkata. Lalu apa yang kita lakukan? Kenapa kita harus tolong orang yang susah, bantu orang yang menderita dan lain sebagainya? Itu adalah bentuk ucapan syukur kita bahwa kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hanya tanda terima kasih kita saja kepada Tuhan. Kalaupun kita rajin bergereja, kita pun malam hari ini kita beribadah, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita harus masuk surga, ataupun kita harus terbuang diri dari yang disebut dengan neraka. Tapi malam hari ini saya mungkin paling anti mungkin berbicara tentang neraka. Karena neraka bagi saya adalah orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia terbuang.
ada perkawinan pesta di sana, semuanya hadir, tapi tuan pesta pada waktu itu melihat ada satu orang tidak berpakaian pesta. Dia suruh kepada anak buahnya, ikatkanlah kedua tangan dan kedua kaki orang itu, campakkanlah dia keluar ke tempat yang paling gelap. Tapi di sana tidak berbicara tentang api neraka, penyiksaan, tidak. Tapi maksudnya orang yang menolak Kristus adalah orang yang harus berpisah dengan Yesus selama-lamanya. Tapi kita orang yang percaya Yesus, hari ini pun juga kita bersama-sama dengan Dia. Tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah tempat. Jadi tempat Tuhan diam adalah dalam tubuh kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak berarti sebuah tempat Tuhan ciptakan, lalu Tuhan tinggal di tempat yang diciptakan. Tidak berbicara Dia menciptakan surga, lalu Tuhan diam di dalam surga itu. Tidak. Surga yang dimaksud adalah dalam Kolose berkata, di dalam Dialah berdiam segala sesuatu. Surga itu adalah ketika orang di sebelah kanannya Tuhan Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan saya di Firdaus. Jadi Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang oleh karena ciptaannya itu dia tinggal di sana. Karena tidak ada satupun ciptaannya Tuhan yang kekal. Nah, mungkin kita akan berpikir, apakah Allah yang kekal bisa tinggal di tempat yang tidak kekal? Itu mustahil. Allah itu tidak akan pernah bisa tinggal di tempat Dia ciptakan. Tempat itu suatu saat akan hancur, binasa, rusak dan hancur semuanya. Lalu Dia ada di dalamnya. Tidak. Dia itu adalah kekal. Mustahil Dia tinggal di tempat yang tidak kekal. Itu hal yang mustahil. Tidak akan pernah. Tapi di mana Dia tinggal? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, siapa? Di mana itu rumah Bapa? Manusia semua yang mau percaya Yesus. Tubuhmu adalah bait Allah. Tempatmu, tubuhmu itu adalah tempat saya berdiam, kata Tuhan. Jadi kalau kita terima Yesus, di sanalah Yesus berdiam. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dianjurkan supaya kita menjaga bait suci Allah atau tempat kediaman Allah itu. Tapi maksudnya di sini adalah hati, tidak bicara daging kita, pikiran kita, tidak. Tapi dimaksud adalah jangan kita mengisi sesuatu yang kotor dalam hati kita. Mungkin kita ingat kisahnya Kain dan Habel. Kain, dia mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, tapi Tuhan tolak. Tuhan tidak mau. Saya tidak suka persembahanmu, Kain. Demikian pun dengan Habel, persembahkan persembahan yang terbaik, tapi Tuhan terima persembahannya Habel. Kenapa? Apakah kurang baik Kain mempersembahkan hasil taninya? Tidak. Di sana itu berbicara bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan pikiran kita, tenaga kita, lalu kita bawakan itu sebagai persembahan kepada Tuhan, Tuhan bilang saya tidak suka. Itu adalah bayangan di mana manusia diciptakan diambil dari debu tanah, dan tanah itu Tuhan sudah kutuk. Tuhan berkata kepada Kain, saya tidak mau persembahanmu, sebab persembahan yang kamu bawa adalah sesuatu yang kamu ambil dari sesuatu yang saya kutuk. Saya mau persembahannya Habel. Habel itu berbicara, persembahan Habel itu berbicara tentang anak domba Allah. Jadi domba yang diserahkan oleh Habel adalah bayangan, gambaran tentang Kristus Yesus. Jadi yang Tuhan terima sebenarnya dalam diri kita itu ada Kristus, tidak dalam diri kita. Kalau ada Kristus, makanya kita ini menjadi justification, hasil pembenaran. Kita dibenarkan hanya oleh karena Yesus. Ada pujian saya paling senang sekali. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus kita suci,
darah Yesus. Kalau kita percaya darah Yesus, saat itu pun juga dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang, Tuhan berkata, et finis, saya sudah mengampuni semuanya. Hah? Mengampuni semua? Kan besok saya belum melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni kesalahanku yang besok? Besok kan saya belum membuat sesuatu. Satu pertanyaannya, Tuhan Maha tahu atau tidak? Hari ini kita melayani Dia, Tuhan tahu besok pagi apa yang kita lakukan. Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu bahwa besok kita tidak ke gereja, besok kita akan tidur sampai jam itu. Tuhan tahu, tapi bukan Tuhan yang tetapkan untuk kita tidur sampai jam 9, jam 10, ataupun sampai menenggelamkan besok matahari. Tidak. Tuhan memang tahu, tapi bukan Tuhan yang tentukannya. Tuhan tidak menentukan hal yang buruk dalam diri manusia. Tidak. Tadi malam saya melihat status, karena Argentina menang, Prancis kalah. Mau bagaimana sekarang? Prancis sudah kalah, sudah ditetapkan oleh Tuhan katanya. Penganut-penganut predestinasi sudah ditentukan oleh Tuhan. Mau kecewa sama siapa katanya. Saya hanya hahaha aja di dalamnya. Kita sebenarnya, saudara terkasih dalam Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan memberikan free will dalam diri kita. Kita mau memilih untuk selamat atau kita mau memilih untuk binasa, itu terjadi dalam diri kita. Kenapa kita bisa memilih? Tadi berkata Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin manusia dapat memilih selamat atau binasa? Manusia semua rusak total. Bagaimana mungkin? Sebelum Yesus datang, kita rusak total. Tapi Yesus sudah datang, Dia memblokir semuanya itu. Dia betul-betul dia menghapus semua dosa dunia. Satu titik pun dosa di dunia ini Tuhan tidak tinggalkan. Tidak ada satu pun dosa yang Tuhan tinggalkan. Banyak yang curi, banyak yang berbohong, banyak yang berdusta, banyak yang berkelahi, banyak yang minum mabuk, banyak yang percebulan. Bukan itu yang namanya dosa. Itu bukan dosa. Itu adalah bayangan daripada dosa itu sendiri. Jadi oleh karena orang itu berdosa, makanya mereka buat jahat, mereka membunuh, mencuri, berbohong, ada hawa nafsu, dan lain sebagainya. Apa yang membuat orangnya seperti itu? Karena ada hawa nafsu. Semua manusia punya hawa nafsu, tapi tidak semua berzina. Tidak seperti itu. Jikalau hawa nafsu adalah esensi, maka semua orang harus berzina. Tapi tidak demikian. Betul-betul Yesus sebenarnya menghapus. Jadi kalau saudara dan saya mau supaya kita save, kita mau selamat, hanya cukup kita percaya Yesus. Hanya itu saja. Tidak perlu berbuat baik, perlu. Tapi bukan supaya selamat, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Kita jangan khawatir, kita jangan gelisah ketika kita pulang pada malam hari ini. Tapi mungkin ada yang merasa baru dari khotbah yang saya bagikan, mungkin cukup untuk menjadi perenungan kita. Amin. Jangan memblokir firman Tuhan dengan pikiran kita, tapi biarlah malam Natal hari ini kita betul-betul kita sukacita, karena kita adalah orang yang telah bersatu dengan Tuhan. Berikutnya, saya selalu merenungkan, Yesus berkata, sudah selesai. Tapi saya banyak sekali juga dapati ada yang berkata bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di dunia ini, ada iman di bumi dan lain sebagainya. Yesus sebenarnya tidak datang untuk 2 kali. Memang Yesus akan datang, tapi bukan datang 2 kali. Saya juga bingung, dari mana orang itu ambil Yesus datang yang kedua kali. Sedangkan dalam PN sampai BB tidak ada catatan Yesus datang 2 kali. Tapi Yesus akan datang kembali, ada. Tapi bukan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau Yesus datang, lalu dia masih mengerjakan sesuatu, dia adalah Yesus yang sedikit pembohong. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Ternyata dia masih datang. Terus saya sering bertanya, kalau memang betul Yesus masih datang, kapan
Yesus datang. Karena apa yang tercatat di dalam Alkitab, 66 pasal yang 66 kitab PL dan PBI ini adalah firman Allah. Barang siapa yang mau mengenal Allah cukup baca Alkitab. Ini apa yang tercatat di sini bukanlah sesuatu yang akan terjadi. Ini adalah betul-betul past tense, sesuatu yang telah terjadi. Kalau kita belajar sejarah, apa yang kita belajar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang akan terjadi. Demikianlah Alkitab, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Alkitab di sini adalah sesuatu yang benar-benar Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna. Tinggal kita menerimanya, mengambilnya, dan tinggal kita bersukacita saja. Kita tidak akan menjadi ciptaan Tuhan yang khawatir, aduh nanti saya selamat tidak, tadi saya marah, tadi saya sempat maki, tadi sempat saya bicara kata kasar, wah kalau tadi saya mati, saya masuk neraka. Tidak ya, tidak ada satupun yang dilakukan oleh manusia yang oleh karena yang dilakukan itu membuat manusia masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada. Yang membuat kita selamat itu hanya satu, percaya Yesus. Kalau kita percaya hari ini, sekali lagi saya ulangi, percaya hari ini, dosa yang dulu, dosa yang masa kini, dan dosa yang akan datang Tuhan sudah ampuni semuanya. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni semuanya, dosa apa lagi yang ada di muka bumi ini? Semuanya sudah tidak ada lagi. Tapi orang selalu ditipu oleh dagingnya. Tadi kamu mabuk, tadi kamu mencuri. Oh, saya ingat kata kalimat mabuk. Mungkin 1 Korintus 6 ayat 10 sampai 12. Bisa bantu saya? 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 sampai 12. Korintus 6 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 6 ayat 10 sampai 12 berbunyi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu, ini yang perlu kita perhatikan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan pencuri, pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Lah, itu kan kalau kita sempat mencuri tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Saat ini bukan itu yang dimaksud. Maksudnya di sini adalah karena semua manusia adalah manusia yang kotor. Salah satu yang dicatat adalah pencuri, pembunuh, pemfitnah, percabulan. Kalau mereka tidak ada dalam Kristus Yesus, mereka akan terbuang dalam Tuhan, terbuang dari Tuhan. Bukan berarti orang yang sudah percaya Tuhan sempat minum mabuk, meninggal, masuk neraka. Bukan begitu ya. Anugerah Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Kasih Tuhan itu sangat-sangat besar, tidak terhitung dengan apapun yang kita lakukan. Tuhan tidak peduli, mau jahat, mau baik yang kita lakukan, Tuhan tidak peduli. Pokoknya dia berkata, saya mengasihi kamu. Tapi dalam kitab Yakobus dia berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kamu hanyalah orang yang percaya Yesus, tapi kamu tidak punya perbuatan, Yesus itu tidak akan pernah dimuliakan dalam dirimu. Imanmu itu tidak diperhitungkan sedikit pun dalam dirimu. Tidak ada guna kamu katakan kamu orang yang beriman. Mana bukti dari imanmu? Bukan berarti iman dan perbuatan membuat kita masuk surga, tidak ya. Karena hanya dua hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
yang sungguh mengecewakan hatinya Tuhan hanya dua hal. Kalau yang paling pertama adalah kalau kita berusaha berbuat baik untuk kita masuk surga, itu sangat-sangat menyedihkan hatinya Tuhan. Pasti Yesus berkata, apa kurang darahku anakku? Apakah darah yang saya sudah tumpahkan itu kurang? Ini ibarat, ini darah Yesus, mungkin perhatikan sini, ini darah Yesus, lalu kita mengambil perbuatan baik kita, ini memang ada darahmu Yesus, tapi ini perbuatan saya Yesus, ini yang lebih berguna Yesus. Maka Yesus akan berkata, engkau dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Darah Yesus itu sebenarnya sempurna menyucikan kita, tapi kita masih berkata, ini loh perbuatan saya, memang ada darah Yesus, tapi ini perbuatan saya. Itu sangat menyedihkan hatinya Tuhan. Dan Tuhan berkata, anakku yang melatih tanah, may perbuatan yang cala menyekelati ang tapi kenapa kau perlihatkan perbuatanmu yang jahat itu? Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, segala kesalehan kita adalah kain kotor di mata Tuhan. Saleh, segala kebaikan kita, segala yang paling baik yang kita lakukan adalah kain kotor di matanya Tuhan. Tidak akan pernah diperhitungkan baik sedikit pun. Sebab itu malam hari ini saya terus berdoa, saya sering bagikan kepada teman-teman pemuda, kalau kita ini menjadi orang percaya Yesus, kita harus sukacita. Jangan kita menangis, jangan kita sedih, karena Kristus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, layak untuk kita menangis. Pasti kita berkata, mudah-mudahan saya bisa selamat. Tapi kita orang Kristen, kita harus pasti selamat. Kenapa? Karena saya sudah satu dengan Yesus. Kita tidak menjadi dua lagi. Nah, kalau Yesus harus datang lagi, pertanyaannya adalah, Yesus apa yang ada dalam diri orang itu? Kan dia berkata, Yesus akan datang nanti. Nah, kalau begitu, Yesus yang kita imani sekarang, Yesus seperti apa? Dan kalau Yesus tidak datang, bagaimana harapan kita? Saya pernah pergi Wengapu dengan teman baik saya dan Dik. Kami tunggu bis, dan kami tunggu bis yang paling bersih. Dan kami sering naik bisnya, bis Ranger, karena bis itu bersih sekali, tidak ada bau-bau di dalamnya. Kebetulan saya tidak bisa rokok, jadi di dalamnya bersih sekali. Jadi saya bilang sama teman saya dan Dik, saya tunggu bis Ranger. Aduh, jangan sampai sudah lewat. Tidak, dia sudah pasti datang. Oh ya, seandainya kalau bis Ranger itu sudah lewat, betapa sedihnya saya menantikan Ranger. Tapi ternyata Ranger itu memang dia belum lewat. Demikianlah dengan Yesus. Kita jangan berkata Yesus itu akan datang, nanti dia akan datang. Kalau dia tidak datang, bagaimana dengan pengharapan kita? Kita sudah mati, Yesus belum datang. Kalau dia tidak datang, nanti dia bertanya, saya sudah bilang anak, at the finish, sudah selesai di atas salib. Jadi bagaimana caranya supaya kita betul-betul mengenal Yesus dengan baik? Mari kita memblokir semua pikiran kita, izinkanlah firman Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hati kita, dalam hidup kita. Makanya kita akan pergi ke gereja, kita akan sukacita, kita akan berbahagia, kita akan menjadi umat yang paling beruntung dari semua orang yang ada di bawah kolong langit ini, khususnya bagi mereka yang ada di luar Kristus Yesus. Jadi Natal ini memang adalah sesuatu yang paling bermakna, tapi tidak ada arti Natal ini kalau hanya sekedar seremonial, kita hanya potong gajah, potong sapi, hanya acaranya. Tapi yang paling terpenting adalah ada Christ in me or Christ in you. Ada Kristus dalam diri saya, ada Kristus dalam dirimu. Itu yang paling terpenting. Jadi pemuda di tempat ini saya percaya adalah pemuda yang sungguh diberkati Tuhan. Dan saya berdoa pulang dari tempat ini kita merenungkan firman dengan baik. Dan coba kita baca lagi. Kita baca lagi sampai betul-betul itu kita mengerti siapa Tuhan. Kita
rajin baca Alkitab bukan supaya Tuhan mencintai kita, tidak. Tapi kita rajin membaca Alkitab supaya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Kenapa? Karena kita makin mengenal Dia. Tapi kalau tidak mengenal Bapa kita dengan baik, pasti kita, ya hari Minggu, ya Tuhan, saya datang hari Senin sampai hari Sabtu, Kau tolong saya. Hanya sebatas itu. Tapi kalau kita betul-betul mengenal Tuhan itu dengan baik dalam diri kita, kita tidak peduli keadaan kita pun juga, kita akan blokir semuanya itu, kita akan mengasihi Tuhan. Amin. Oke, jangan langsung amin saja kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan amin. Karena arti dari amin adalah ya pasti. Kadang-kadang amin, amin, amin. Orang yang mati harus bangkit, amin. Mana? Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Kalau orang yang mati harus bangkit, berarti kita doakan semua. Ada orang yang mati, doakan dia harus bangkit. Itu bisa terjadi, bisa tidak. Jadi jangan bilang amin, amin aja semuanya, tidak. Orang yang sakit itu harus sembuh, tidak semua. Yesus hanya bilang, kalau kau sakit, penyakitmu itu ku angkat. Dia tidak pernah janji bahwa kita itu akan, orang yang mati bisa bangkit, orang yang sakit harus sembuh. Saya bicara tentang sakit, saya minggu kemarin saya tidak bisa berkhotbah karena betul-betul saya sakit. Saya bersyukur ada saya punya ipar yang sudah siap untuk berkhotbah 3 tempat. Dari situ saya sakit sekali, sakit, waduh, ini perut tidak bersahabat, kepala tidak bagus, mau makan semua pahit semua. Saya dengan sendirinya tertawa. Markus 11 ayat 24, bisa tolong? Markus 11 ayat 24 hidup sekali dalam hati saya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa itu kamu telah menerimanya. Jadi kalau saya berdoa bukan supaya saya sembuh, tapi saya harus percaya firman. Firman Tuhan berkata seperti itu. Apa kurangnya firman ini? Kalau begitu saya harus percaya firman. Tapi pas saya mau makan, pahit semua. Aduh, napaik tahala menabang ya. Saya lagi berpikir, tertawa sendiri di kamar. Kalau saya makan dalam keadaan sehat, memang itu baik. Tapi bukan enaknya makanan yang menjadi nutrisi bagi saya. Tapi kalau saya makan, itu yang menjadi nutrisi. Nah, tadi kami perjalanan datang dari Melolo, bensin habis. Tapi tidak ditanyakan, pertama atau pertalite, yang jelas bensin. Tidak peduli enak atau tidak yang kita makan, itu tidak akan menjadi nutrisi dalam diri kita. Yang menjadi nutrisi bagi orang yang sakit, asal dia makan nasi, dia harus makan jagung, itu akan menjadi nutrisi. Bukan masalah enak tidaknya yang menjadi nutrisi, karena nutrisi itulah yang hanya yang bisa melawan sakit penyakit yang kita alami. Obat itu bisa membantu untuk kita bisa cepat pulih. Bukan obatnya yang bisa menyembuhkan, tapi nutrisi makanan. Jadi saya makan sedikit, makan 1 sendok, tidak enak, simpan. Tapi lalu saya ingat firman, bagaimana kamu bisa sehat kalau kau tidak makan? Saya tertawa sendiri di kamar. Saya minta lagi makanan, kasih saya makan 2 sendok lagi, pelan-pelan, akhirnya saya menjadi kuat. Jadi ini yang dapat saya tolong, yang saya dapat bagikan untuk pemuda di tempat ini. Yang paling pertama adalah Yesus datang karena semua orang adalah orang yang berdosa. Tanpa dosa Yesus tidak datang. Dan setelah itu betul-betul Yesus sudah hapus semua dosa, satu pun dosa Tuhan tidak tinggalkan. Sampai dia berkata, sudah selesai Bapa, at the finish. Halang bunyaka amal. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang singkat bagi pemuda yang ada di tempat ini di Matawi Maringo. Kami berdoa Bapa, biarlah firman yang telah hamba-Mu buat
di tempat ini itu tidak menjadi sesuatu yang gelap bagi mereka, tetapi biarlah itu menjadi cahaya terang yang ajaib dalam hati mereka. Berdoa, biarlah kami semua yang dengar, kami tidak blokir firman-Mu dengan pikiran kami. Tolong kami, bantu kami, sehingga kami betul-betul menangkap firman-Mu, kami renungkan firman-Mu yang baik, sehingga kami makin hari, kami makin belajar mengenal Yesus yang baik dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan selanjutnya acara Natal Pemuda di tempat ini ke dalam tangan pengasihan kuasa-Mu Tuhan, menolong, membantu hingga pada akhir ibadah pemuda malam hari ini Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bisa kembali ya? Terima kasih kepada Kakak Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kehidupan kita, sangat memberkati kehidupan kita. Kita bukan lagi menjadi orang berdosa, tetapi sudah menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Baik, acara selanjutnya sebentar kita akan tutup ibadah kita. Setelah tutup kita akan menikmati berkat Tuhan, itu Santa Malam bersama di tempat ini. Sebelum kita doa tutup, kita akan pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah melimpah, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi saya minta Kakak Pendeta untuk membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Dan sebentar setelah doa penutup dan berkat, saya minta Kakak Dangdi untuk membawa kita dalam doa Santa Malam bersama. Sekali lagi mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, kembali lagi ya Tuhan, kami serukan nama-Mu yang kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah ada di penghujung kebaktian Natal Pemuda di tempat ini ya Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami mohon Engkau materaikan di dalam hati dan pikiran kami sabda-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bukan lagi menjadi orang yang berdosa, kami adalah orang yang telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang sungguh sempurna, mengalir, menyucikan, menguduskan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berpisah, kami akan pulang, selesai akan ibadah pemuda di tempat ini ya Tuhan. Menolong kami, membantu kami ya Tuhan, di dalam perjalanan pulang kami ke dalam rumah tangga kami masing-masing sebentar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, apapun yang menjadi keadaan kami ketika kami datang, kalau ada yang dalam keadaan sakit, kami percaya kesembuhan oleh karena bilur firman-Mu ya Tuhan, itu boleh telah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kekasih-kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan kiranya menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, yang telah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hingga di dalam persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya, itulah yang menolong, mengurapi, memberkati kita sekalian, mulai dari saat malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Senang semua kita bangkit berdiri, kita ulangi satu kali lagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus berkati. Salam. Silakan duduk. Mari kita, sebelum kita menikmati makanan, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali lagi Tuhan menghadap di depan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Biarlah makanan yang kami cicipi Tuhan menjadi berkat bagi tubuh kami dan menjadi kekuatan Tuhan di setiap tubuh kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang telah menyediakan makanan, apapun pergumulan, apapun yang mereka inginkan, biarlah Engkau Tuhan yang menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mencicipi makanan yang telah disediakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Hari Natal